Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Meski kini bermain untuk AC Milan, Timo Bakayoko sebetulnya masih berstatus sebagai pemain Chelsea. Ia pindah ke San Siro dengan status pinjaman selama 2 musim pada musim panas lalu. Dan sekarang nasibnya nyangkut. Dilansir Football Italia, Bakayoko sebetulnya ingin memutus kontraknya dengan Chelsea dan AC Milan agar ia bisa mencari klub baru demi mendapatkan menit bermain yang cukup. Namun, setelah bursa transfer ditutup, ia gagal pindah dan akhirnya jadi pemain yang makan gaji buta di Milan. Melalui akun resmi Instagramnya, Chelsea mengumumkan Armando Broja akan tetap menjadi bagian dari The Blues untuk beberapa tahun mendatang. Dilansir Football London, dalam kontrak barunya ini, Armando Broja menandatangani kontrak jangka panjang yang akan membuatnya bertahan di Stamford Bridge hingga 2028. Sedangkan Billy Gilmour dikabarkan telah dilepas oleh Chelsea. Ia menyelesaikan transfer permanen ke Brighton and Hove Albion. Dilansir situs resmi Chelsea, Brighton mendatangkan gelandang berusia 21 tahun itu dengan mahar 9 juta pounds atau sekitar 154 miliar rupiah. Menit bermain di Chelsea jadi permasalahan utama bagi Gilmour. Ia membutuhkan jam terbang yang lebih agar bisa berkembang lebih baik lagi. Setelah jendela transfer ditutup, Lecce mengungkapkan bahwa mereka hanya menghabiskan uang untuk mendatangkan pemain baru sekitar 3,5 juta euro atau hanya setara dengan 51 miliar rupiah saja. Tapi yang menarik adalah besaran beban gaji pemain Lecce. Dilansir Football Italia, beban gaji pemain Lecce hanya di angka 8 juta euro atau 118 miliar rupiah. Yang mana itu jumlah yang sama dengan apa yang didapat Paul Pogba di Juventus. Setelah bergabung dengan Chelsea, Aubameyang dikabarkan akan mengenakan nomor punggung 9, yang mana itu adalah nomor kutukan bagi siapapun yang mengenakannya. Dilansir ESPN, Aubameyang tidak mempercayai hal tersebut. Ia tampak percaya diri dan tak takut sedikit pun tentang kutukan itu. Hal itu pun diungkapkan oleh sang manajer Thomas Tuchel kepada ESPN. Ia juga menambahkan bahwa dengan nomor tersebut, Aubameyang siap menulis ceritanya sendiri. Pemain sayap Napoli Vicha Kvaratskhelia dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A bulan Agustus setelah tampil impresif di beberapa laga pembuka. Dilansir Football Italia, pemain asal Georgia itu menjadi pemain terbaik setelah menyumbangkan 3 gol dan 1 assist untuk Napoli. Penghargaan ini diberikan oleh AIC, Asosiasi Pemain Italia atau PFA versi Italia. Barcelona telah mengkonfirmasi nomor punggung baru untuk penandatanganan terbaru mereka, yakni Marcos Alonso dan Hector Bellerin. Dilansir Sport, Bellerin akan mengenakan jersey bernomor punggung 2, sedangkan Marcos Alonso akan mengenakan nomor punggung 17 di Camp Nou. Bellerin bergabung dengan klub masa kecilnya yakni Barcelona dengan status bebas transfer. Dan Mikel Arteta selaku mantan pelatih memberikan salam perpisahan yang cukup emosional. Dilansir Goal, Arteta mengatakan bahwa ia menyukai Bellerin sebagai pribadi yang baik. Tapi ia paham betul bermain di Barcelona merupakan salah satu mimpi Bellerin dan Arteta hanya berusaha membantu untuk mewujudkannya. Arteta juga berharap mantan rekan satu timnya itu bisa menemukan kembali sentuhan terbaiknya bersama Barca. Melihat performa luar biasa Erling Haaland dalam beberapa pertandingan terakhir, membuat legenda Liverpool Jamie Carragher melontarkan pujian pada penggawa Manchester City itu. Dilansir Sky Sport, Carragher menyebut bahwa apabila Haaland mampu konsisten mencetak gol, ia bisa menjadi pemain terhebat di era Premier League. Melalui akun resmi Instagram mereka, Fenerbahce telah mengumumkan kedatangan Michy Batshuayi dari Chelsea. Dilansir Sportsmall, setelah kesepakatan Batshuayi dengan Nottingham Forest gagal, Fenerbahce masuk dan mencapai kesepakatan dengan cepat. Batshuayi menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun bersama Fenerbahce. Di lanjutan pekan ke-6 Liga Inggris, Liverpool harus puas ditahan imbang oleh rival sekota Everton. Skor kacamata tersaji di laga derby Merseyside tadi malam. Hasil imbang ini membuat Liverpool naik ke peringkat 6 sementara klasemen Liga Inggris. Sedangkan Chelsea meraih kemenangan setelah menundukkan tamunya West Ham United.
Bermain di kandang sendiri membuat anak asuh Thomas Tuchel tampak percaya diri. Meski sempat tertinggal melalui gol Michail Antonio menit 63. Ben Chilwell berhasil menyamakan kedudukan menit 76. Ia juga yang memberikan assist kepada Kai Havertz guna mengunci kemenangan di menit 88. Bergeser ke klub London lain, Tottenham berhasil melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan atas Fulham. Anak asuh Antonio Conte berhasil unggul di menit 40 melalui gol Pierre Højbjerg, lalu digandakan oleh Harry Kane di menit 75. Fulham hanya mampu membalas satu gol di menit 83 melalui Aleksandar Mitrovic. Sedangkan sang juara bertahan Manchester City hanya meraih hasil imbang kala bertemu dengan Aston Villa. Erling Haaland mencetak gol pembuka di menit 50, namun berhasil disamakan oleh Leon Bailey menit 74. Skor 1-1 pun berakhir hingga peluit panjang dibunyikan. Terbang ke Spanyol, sang juara bertahan Real Madrid berhasil mengungguli tamunya, Real Betis dengan skor 2-1. Vinicius dan Rodrigo jadi pembeda dengan menyumbangkan masing-masing satu gol di laga lain. Betis hanya mampu membalas sekali melalui gol Sergio Canales di menit 17. Beralih ke Jerman, Bayern Munchen harus rela berbagi poin dengan Union Berlin. Bermain di kandang sendiri, Union Berlin mampu tampil dominan. Mereka bahkan sempat unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak oleh Geraldo Becker menit 12. Sayang, 3 menit berselang Joshua Kimmich berhasil menyamakan kedudukan. Hasil imbang ini membuat Bayern harus rela turun ke peringkat 3 klasemen Bundesliga. Digelar di San Siro, laga bertajuk Derby della Madonnina berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan AC Milan. Dilansir CBS Sport, laga berjalan alot. Di babak pertama, Inter unggul melalui gol Marcelo Brozovic, namun Milan mampu menyamakan kedudukan lewat gol Rafael Leao. Babak kedua jadi milik Milan. Mereka menambah 2 gol lagi melalui Olivier Giroud dan Rafael Leao. Kemenangan ini mengantarkan Milan ke urutan kedua klasemen sementara Serie A. Ada yang menarik di laga derby Milan semalam. Hakan Çalhanoğlu kedapatan ogah tos dengan Theo Hernandez di awal laga. Dilansir Football Italia, tidak diketahui apakah Çalhanoğlu ogah tos dengan Theo karena cuma iseng atau betulan kesal. Namun yang pasti ex-Real Madrid itu pernah mengejek Çalhanoğlu di tengah parade pesta juara Liga Italia skuad AC Milan musim lalu. Dalam kemenangan PSG atas Nantes, Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya sebagai kreator serangan sejati. Dilansir beIN Sport, setelah Christopher Galtier memasang Messi sebagai gelandang serang, ia kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Dalam laga kontra Nantes, ia mencetak 2 assist untuk 2 gol Kylian Mbappe. Dengan tambahan itu, tak ada pemain manapun di 5 liga top Eropa yang mencetak assist lebih banyak dari Messi. Ia telah mencetak 6 assist dalam 6 pertandingan musim ini. Setelah hanya meraih hasil imbang kontra Everton, Jurgen Klopp memberikan tanggapan soal rentetan hasil buruk Liverpool di awal musim 2022-2023 ini. Menurut Match of the Day, ini bukanlah hasil yang Klopp inginkan. 9 poin dari 6 pertandingan dinilai sangat buruk bagi timnya saat ini. Tapi ia tetap optimis menatap laga selanjutnya kontra Wolves. Setelah meraih kemenangan meyakinkan kontra Sevilla, Xavi Hernandez mengomentari soal materi pemain yang ia miliki musim 2022-2023 kali ini. Dilansir Sport, Xavi merasa bahwa skuad yang ia miliki sekarang adalah tim yang hebat, dan manajemen klub menuntut setidaknya 1 trofi yang bisa dihasilkan dari skuad yang sudah ia bangun itu. Tak mau kalah dengan bomber Manchester City, Erling Haaland, Ivan Toney kini ikutan nyetak hat-trick kontra Leeds United. Menurut Squawka, Toney jadi pemain ketiga menyusul Erling Haaland dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang mampu mencetak 2 kali hat-trick di Liga Inggris selama tahun 2022. Tampaknya dalam beberapa pertandingan terakhir, VAR jadi masalah serius bagi beberapa manajer. Sebut saja Thomas Tuchel, Frank Lampard, dan sekarang David Moyes. Dilansir BBC, Moyes kesal betul dengan keputusan wasit yang menganulir gol Maxwell Cornet setelah menganggap Jarrod Bowen melanggar Edouard Mendy. David Moyes bahkan menyebut keputusan itu sebagai skandal karena ia merasa dicurangi oleh teknologi.
Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A bulan Agustus 2022. Dilansir Football Italia, Jose Mourinho mendapat penghargaan tersebut setelah AS Roma tampil impresif di awal musim. Anak asuhnya bahkan belum terkalahkan hingga pekan keempat Serie A. Kini ia sedang memfokuskan tim yang akan berhadapan dengan Udinese dini hari nanti. Transfer Antoine Griezmann ke Barcelona dari Atletico Madrid menjadi bencana di era Bartomeu. Dan kini warisan itu masih menghantui Barcelona hingga sekarang. Dilansir Football Espada, Atletico selalu mencadangkan Griezmann demi menghindari klausul wajib beli di akhir musim. Pasalnya, jika Griezmann memiliki menit bermain yang cukup, Atletico wajib menebus sang pemain dengan harga 40 juta euro atau 592 miliar rupiah. Jika syarat itu tak terpenuhi, Griezmann bakal kembali ke Barca dan membuat mereka terbebani oleh gajinya. Football Espada mengungkapkan alasan dibalik Real Madrid tak mendatangkan striker anyar guna jadi pelapis bagi Karim Benzema. Ternyata Madrid menilai tak ada penyerang yang masuk dalam kriteria mereka. Betulnya Madrid menginginkan Gabriel Jesus sebagai pelapis Benzema, tapi setelah Gabjas memutuskan untuk bergabung dengan Arsenal, Madrid tak mau mengambil resiko dengan asal mendatangkan striker seperti musim-musim sebelumnya. Celtic berhasil menang telak atas rival mereka, Rangers, dalam laga yang bertajuk The Old Firm Derby. Dilansir AS, kemenangan telak 4-0 atas Rangers jadi modal kuat Celtic yang akan menghadapi Real Madrid di penyisihan fase grup F Liga Champions. Dengan kemenangan ini, Celtic memberikan sinyal tanda bahaya pada Madrid yang akan bertandang ke markas mereka pada Selasa dini hari nanti. Manchester United akan bertemu dengan sang pemuncak klasemen, Arsenal, nanti malam. Dilansir Sky Sport, persiapan kedua klub cukup baik, tapi Arteta belum bisa mengonfirmasi apakah Aaron Ramsdale dan Martin Odegaard bisa tampil atau tidak. Jika Odegaard dan Ramsdale absen, MU sedikit diunggulkan, tapi Arsenal tak akan semudah itu untuk dikalahkan. So, membuka Manchester United menghentikan kemenangan beruntun Arsenal di Liga Inggris. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!